Oke, jadi di video kali ini aku akan bahas step by step cara datang ke Australia menggunakan visa Working Holiday Visa, guys. Jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri. Kalau kalian ingin datang ke Australia, pilihan yang tepat di kalau kalian menggunakan visa WHV, guys. Tapi sebelum kalian menggunakan visa WHV, kalian juga harus tahu kualifikasi yang harus kalian miliki untuk bisa datang ke Australia, guys. Yang pertama, kalian itu harus minimal berusia 18 sampai 30 tahun. Kemudian kalian juga memiliki minimal D3 atau S1 atau setara, guys, atau D4, atau kalian minimal 2 tahun berkuliah. Dan kemudian kalau misalnya kalian nggak selesai, kalian bisa minta referensi dari kampus kalian, surat kalau kalian menyatakan pernah berkuliah di tempat yang kalian kuliah, guys, agar kalian bisa menjadi referensi untuk pengajuan WHV nanti. Kemudian kesehatan, guys, kalian harus melakukan medical check up, yaitu memeriksakan kesehatan kalian sehingga kalian tidak memiliki masalah serius. Karena kalau kalian punya masalah serius, contohnya seperti TBC atau yang berat-berat, penyakit berat-berat, itu agak susah untuk datang ke Australia. Karena imigrasinya juga bakal mikir orang ini mau datang ke Australia, apakah dia akan menjadi beban atau menjadi masalah untuk ketika kalian berada di Australia. Jadi kalian sebaik mungkin kalian melakukan pemeriksaan dulu kesehatan kalian. Kalian bisa melakukan pemeriksaan contohnya di Jakarta, di Bintaro, atau di Surabaya. Jadi ada rumah sakit tertentu yang sudah ditunjuk dari DJ imigrasinya, di mana kalian bisa pergi ke sana dan kalian melakukan medical check up. Kalau kemarin aku sendiri itu aku melakukan pemeriksaan itu di Jakarta, di Bintaro, rumah sakit Bintaro. Jadi di sana juga aku melakukan medical check up, itu nggak lama kok, guys. Dan biaya yang aku keluarkan itu kurang lebih sekitar 1 juta lebih untuk melakukan medical check up. Jadi kalau kemarin itu aku sebelum medical check up aku minum Bear dulu, guys. Jadi biar pencernaan semua jernih. Nggak tahu itu benar atau enggak, cuma ya aku ngikut aja. Kita minum Bear kemudian olahraga juga. Jadi biar badan kita fit. Jadi ketika melakukan medical check up itu semuanya sehat, aman, dan ya hasilnya bisa dibilang memuaskan sih, guys. Gak ada masalah apa-apa dan aku untuk medical check upnya aman. Setelah itu kalian juga harus mempersiapkan uang kalian juga, guys. Yaitu kalian minimal memiliki $5.000 Australia atau sekitar 50 juta. Tergantung lagi dengan kurs yang di Indonesia, guys. Contohnya kalau kurs di Indonesia 10.500, kalian kalikan dengan 5.000 aja, guys. Berarti itu uang yang harus kalian persiapkan. Jadi kalian harus mempersiapkan kurang lebih sekitar 52.500.000 kalau nggak salah ya. Ya, itu menurut dari tadi aku hitung aja sih. Kurang lebih sekitar 52 atau 53 juta. Saran dari aku, kalian kalau lebih banyak uang yang kalian taruh di deposit itu lebih bagus. Uang ini nggak dipakai kok, guys. Jadi bakal ngendap di rekening kalian aja. Jadi nanti kalian bakal pergi ke bank, kemudian kalian cetak referensi bank. Lalu uangnya kalau kalian mau pakai ya bisa pakai lagi, guys. Nggak harus ngendap, nggak harus ditahan kok. Yang penting referensi banknya aja dari bank yang kalian tunjuk ya, guys. Kemudian kalian juga harus membuat SKCK, yaitu surat keterangan berkelakuan baik, SKCK ya. Pokoknya SKCK, guys. Kemudian kalian harus juga buat SKCK, kalian bisa buat di Polda dan itu biayanya kurang lebih 70.000. Kalian bisa buat di sana dan itu prosesnya juga termasuk cepat. Bahwa kalian nggak punya riwayat kriminal atau kayak pembunuhan atau apa yang berbahaya, kalian nggak punya riwayatnya, harusnya aman, guys. Atau contohnya kalian nggak pernah kayak di penjara ya, dan itu bisa menjadi pertimbangan imigrasi. Jadi sebaik mungkin SKCK kalian kalau bersih itu lebih mudah kalau kalian tuh mau pergi ke luar negeri, guys. Setelah itu kita juga harus mempersiapkan dokumen, yaitu paspor kalian, KTP, SKCK yang tadi kita udah bilang, akta lahir kalian, guys. Kemudian driver license, itu harus kalian persiapkan semuanya, nanti bakal kalian lampirkan kartu keluarga. Itu menurut pengalaman pribadi aku aja. Jadi ini aku mengambil dari yang aku udah pernah lakukan. Ini dari otak aku, guys, jadi aku sampaikan ke kalian. Kalian harus mempersiapkan itu semua. Kemudian nanti kalian bakal foto juga. Kalian bakal foto paspor berlatar belakang putih. Jadi kalian menggunakan kemeja, kemudian celana panjang, atau kalian mau pergi ke foto studio juga bisa untuk mengambil foto itu. Kemudian kalian siapkan foto kayak 3x4 dan 4x6 juga. Itu nanti bakal kalian pakai juga, guys. Setelah kalian mempersiapkan itu semua, kemudian kalian tinggal tunggu STUWHV-nya kapan dibuka, guys. Kalian bisa pantengin di imigrasi, di Dirjen Imigrasi di Instagram. Biasa mereka bakal update di sana kapan untuk STUWHV-nya dibuka. Jadi pas kalian udah tahu tanggalnya, kalian udah mempersiapkan semuanya, kalian tinggal masuk di IMI-Account. Kalian bakal buat account di IMI-Account. Nanti kalian bakal buat di sana WHV IMI-Account kalau nggak salah. Kemudian kalian bakal buat di sana, kalian bisa bakal pilih tanggal kalian yang pilih untuk registrasi, untuk pilih mengisi formulir atau isi data-datanya. Kemudian kalau udah semua kalian udah isi, kalian tinggal tunggu aja surat keterangannya dari imigrasinya, guys. Kalau kalian udah granted, ya kalian tinggal datang ke Australia. Kemudian untuk biayanya sendiri itu kurang lebih sekitar $650 waktu itu aku melakukannya.
yaitu sekitar kurang lebih 6.500.000 jutaan. Ya ini semuanya uang sih guys. Kalian bakal keluar banyak uang sih. Cuma ya harusnya sebanding. Kalau kalian udah kerja di Australia dengan biaya yang kalian keluarkan di awal itu sebanding banget guys. Contohnya kalau kalian di Indonesia, kalian kerjanya 1 bulan dapatnya 3 juta, 4 juta UMR. Sedangkan di Australia itu kalian bisa dapatkan dalam 1 hari guys. Ini aku nggak ngomong bohong loh. Kalian bisa cek juga dari teman-teman yang lain. Kalian bisa buka TikTok, bisa buka Instagram, dan penghasilan mereka ya kurang lebih segitu guys. Apalagi kalau kalian benar-benar kerja keras di Australia, kalian bisa dapat lebih dari itu guys. Contohnya kayak aku sendiri, aku dapatnya ya aku dibilang kerja keras ya nggak gimana guys. Cuma aku setelah pulang kerja, aku masih buat video kayak gini untuk teman-teman, untuk bisa membantu teman-teman. Kemudian aku juga ada jualan online. Seperti kalau kalian lihat di video aku sebelumnya, aku ada jualan online dan aku bisa post contohnya di eBay, di Amazon, dan di tempat-tempat lainnya. Banyak opportunity yang bisa terbuka di sini guys. Atau kalian juga kalau mau dapat side hustle, contohnya kalian mau jadi Uber bike, Uber car, itu bisa juga guys. Hungry dan anything else, dan itu banyak banget guys. Banyak peluang di Australia. Kemudian kalau misalnya kalian benar-benar kerja keras banget guys, kalian udah kerja dari pagi sampai malam, kemudian malamnya kalian mau kerja lagi sampai tengah malam, bisa banget guys di sini. Karena di sini mereka tuh cuma lihat kalian mau kerja atau enggak guys. Nggak perlu kayak di Indonesia yang kayak kita harus lampirkan kayak udah ijazah, S1, S2, S3, STLR, dan banyak hal yang lainnya. Kemudian mereka bakal lihat juga, belum tentu kalian diterima juga di company itu guys. Tapi kalau di Australia, mereka bakal lihat resume kalian. Kalau mereka ngerasa cocok dengan yang mereka butuhkan, ya kalian diterima guys. Nggak perlu banyak abibu, babibu, nggak perlu guys. Yang penting kalian mau kerja, kalian kerja keras, kerja benar, udah. Kalian bisa menghasilkan dolar di sini guys. Gitu ya. Ini kayaknya kan aku udah ngelocos kepanjangan di sini. Kita bakal ke step selanjutnya. Kalian bakal mengisi aplikasinya, kalian lengkapin semuanya. Kemudian kalau visa kalian udah granted guys, kalian udah siap pergi ke Australia. Ini saran dari aku pribadi. Kalau kalian udah dapat granted, dari tanggal kalian granted itu cepat-cepat datang ke Australia guys. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau sebulan di Indonesia juga ya nggak apa-apa. Itu terserah kalian, pilihan kalian. Kalian ingin berpisah dulu dari teman-teman kalian, dari keluarga kalian, ya nggak apa-apa juga guys. Itu semua di pilihan tangan kalian. Jadi contoh kalian sebulan di Indonesia, jadi visa kalian kurang lebih tinggal 11 bulan di Australia. Saran dari aku, setelah kalian sudah datang di Australia, kalian cepat-cepat langsung pergi ke farm. Kalian bisa cari di Facebook, contohnya di The Rock Indonesia, atau kalian bisa buka di Telegram juga, WAV Indonesia, banyak di sana guys. WAV Perth, WAV Darwin, WAV Queensland, banyak halnya, Adelaide dan lain sebagainya. Kalian bisa cek di sana ada lowongan pekerjaan atau tidak. Jadi ketika kalian di Indonesia, kalian bisa langsung cek di sana guys. Jadi kalian bakal nanti kasih tahu ke mereka, aku tanggal sekian bakal datang ke sana. Nanti kalian bakal komunikasi sama agennya, kemudian kalau mereka approve, jadi kalian dari Indonesia langsung terbang aja ke sana guys. Soalnya banyak juga yang biasa mereka pengen ke sini dulu, pengen jalan-jalan, ya nggak apa-apa juga guys. Cuma jangan kelamaan di sini, saran dari aku ya. Ini dari pengalaman pribadi aku guys. Karena kebetulan kemarin pas dari Indonesia, aku langsung datangnya ke sini guys. Kemudian aku kerja di sini, aku udah ngerasa nyaman. Jadi pertama aku kerja di cafe, kemudian aku kerja di restoran, kemudian cafe lagi, restoran lagi. Kemudian dari awalnya kitchen hand, habis itu aku belajar di restoran Jepang. Habis itu di restoran Chinese, aku belajar guys. Sampai akhirnya aku naik pangkatnya, aku bisa masak, dan aku udah merasa nyaman di sana. Sampai akhirnya aku milih kayak, aku nggak mau lanjut ke WAV tahun kedua. Kenapa? Karena aku udah merasa nyaman guys, dan itu bahaya banget guys. Cuma untungnya aku kemarin dari aku udah dapat WAV. Kemudian karena aku ngerasa aku bakal lanjutkan ke student, jadi aku ajukan visa student, dan ya aku dapat visa studentnya dalam waktu 1 minggu. Itu hokinya aku sih, itu beruntung banget sih. Karena teman-teman aku ada yang dari WAV sama-sama aku, kemudian mereka ngajukan student itu mereka nunggunya sekitar 6 bulan, 8 bulan, itu lama banget guys. Dan itu yang pastinya kalian gak tenang. Contohnya kalian nunggu untuk visa kalian granted aja dari WAV itu, kalian udah kayak pasti dagdiduk tiap harinya. Kalian cek aplikasi, dan itu bakal ngeganggu mental kalian, ngeganggu pekerjaan kalian. Jadi ya lebih baik supaya tidak mengulangi hal yang sama, kalian ketika sudah di Australia, kalian langsung pergi aja ke suburb. Contohnya seperti yang tadi aku udah bilang, Darwin, Perth, Adelaide atau Adelaide, atau mungkin ke banyak suburb yang tempat yang sana eligible guys. Kalian bisa lanjutkan tahun kedua. Jadi untuk kalian dapat tahun kedua itu, kalian nggak perlu lama banget kok guys. Kalian cuma perlu 88 hari atau 13 payslip, kurang lebih 3 bulanan. Kalian kerja di sana, kalian masuk ke pabrik atau perkebunan,
Ya kalian cari juga yang eligible untuk tahun kedua WAV, itu harus kalian pastikan dulu guys. Jadi kalian nggak kerja bodoh guys. Kalian nggak buang-buang waktu kalian untuk pekerjaan yang nggak bisa untuk lanjutkan tahun kedua. Kalau kalian yang WAV ya. Jadi kalian pilih di sana. Dan saran dari aku juga kalau kalian masuk, jangan masuk ke perkebunan yang kayak contohnya blueberry, karena itu mereka bakal bayar per seberapa banyak kalian bekerja, seberapa banyak yang buah yang kalian petik. Dan biasanya itu per kilo yang dihitungnya murah banget guys. Dan itu ya hitungnya rugi sih. Kalian buang-buang waktu kalian dan dengan bayaran yang kecil banget guys. Jadi saran aku contohnya kalian masuk ke pabrik atau kayak tempat potong ayam, sapi, domba, itu mereka bayarnya per jam guys. Atau mungkin petik mangga juga dibayar per jam. Cuma ya kalau bayarnya dia petik mangga, nanti badan kalian bakal gatal-gatal guys karena alergi, karena getah dari mangganya itu. Karena kebetulan teman aku ada yang punya pengalaman kayak gitu, dan ya badannya satu badan itu merah semua guys karena alergi, karena getah mentah itu ya. Dan kalau kalian nggak punya asuransi, kalian harus tanggung itu semua sendiri guys. Kalian harus keluar duit lagi dan itu sangat tidak worth it menurut aku. Oke, setelah kalian udah dapat tahun keduanya, setelah 3 bulan, kalau kalian mau lanjut tahun ketiga, yaitu kalian harus stay di sana kurang lebih 6 bulan untuk mendapatkan visa tahun ketiganya guys. Jadi setelah kalian dapat visa tahun ketiga, kalian mau ngapain, kalian mau balik ke Sydney, ke Melbourne atau jalan-jalan, itu udah terserah kalian guys. Kalian udah bebas, udah free, kalian udah dapat 3 tahun visanya. Dan ya kalian mau spend uang kalian yang udah hasil kalian bekerja keras, kalian pengen jalan-jalan, ya kalian bisa jalan-jalan guys. Nggak harus kerja terus kok guys. Ya setelah kalian udah dapat tahun ketiganya, kalian bisa mikirkan kalian mau ubah ke visa student, bisa juga guys. Di sini banyak agent juga, atau dari Indonesia banyak agent juga. Contohnya kayak di Australia kalian bisa pakai Progress, di Sydney dan banyak sebagainya. Jadi gitu guys, banyak agent yang kalian bisa pakai untuk kalian ajukan visa ke student guys. Semoga video ini membantu kalian. Kalau misalnya yang kurang jelas kalian bisa tanyakan. Dan saran dari aku yang terakhir guys, kalau ketika kalian mau datang ke Australia, kalian bawa uang jajan kalian juga guys. Bawa setidaknya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 tergantung kemampuan kalian, agar kalian bisa bertahan hidup di Australia juga guys. Karena biasanya teman-temanku pas sampai di Australia, mereka 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan baru dapat pekerjaan. Dan kalau kalian nggak bawa uang yang cukup, itu susah banget buat kalian guys. Karena kalian harus survive, karena setiap minggunya kalian juga harus bayaran di sini. Yaitu rentnya tergantung kalian, kalau kalian mau private ya pasti mahal, ada mungkin sekitar 300-400 per minggunya. Atau kalau yang sharing dengan orang mungkin 100-200 per minggu guys. 1 juta, 2 juta itu per minggu. Kalau kalian dari Indonesia ke Australia, bawa uang 10 juta, kalian hitung aja guys. 1 bulan mungkin kalian udah habiskan 8 juta, 7 juta. Cuma untuk bayar rent guys, bayar biaya sewa untuk tinggal di Australia. Itu belum termasuk kalian makan, belum kalian jalan-jalan, belum sampo dan lain-lainnya. Jadi ya saran dari aku kalian bawa uang lebih ketika mau datang ke Australia guys. Oke guys, gitu aja video dari aku. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjawab kebingungan kalian. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Mungkin video ini juga agak kepanjangan. Semoga video ini daging semua guys ya. Jadi ya kalian bisa membantu kalian berdasarkan pengalaman pribadi aku guys. See you in the next video guys. Bye bye.